Sekarang saya ingin ngajak Angel berpikir begini. Ketika Yesus ngomong begitu, dia ngomong kepada murid-muridnya. Berarti kita bisa anggap dia ngomong kepada bangsa Israel. Ya. Nah, di sini nih masalahnya. Ya, dia gini ya Don. Waduh. Kamu ngajak ngomong seorang anak perempuan Kristen yang sepertinya cukup mentah dalam memahami Alkitabnya. Itu yang saya lihat. Ketika kamu mengajak dia membaca Matius 18 ayat 1 sampai 5 ini, kemudian kamu menyorongkan sebuah narasi di mana narasimu itu udah nggak sama dengan yang tertulis. Nah, di situ kamu masukkan pesan tambahan, di situ kamu memasukkan apa namanya istilahnya ya, pihak tambahan, yaitu orang-orang di luar murid. Ya. Di dalam Matius 18 ini, Yesus sedang berbicara dengan siapa di sana? Silakan baca ayat 1. Sedang berbicara dengan murid-murid. Nah, waktu kamu tadi katakan Yesus berbicara dengan murid-murid, itu sudah benar. Tapi yang nggak benar itu, kamu memasukkan pihak tambahan, yaitu ketika ada orang yang mendengar. Bentar dulu. Kalau si anak perempuan itu nggak ngeh. Kalau kami orang Kristen, ya, yang membaca dan menyelidiki Alkitab dengan teliti dan seksama, nggak bisa mempan dengan tipu-tipumu itu, Dondi. Paham ya? Jadi sekali lagi, ketika kamu memasukkan pihak tambahan, ada orang yang lewat di situ, nggak bisa. Ini pembicaraan khusus, pembicaraan tertutup, katakanlah seperti itu, atau pembicaraan internal, di mana isinya, materinya, muatannya, tujuannya itu juga bersifat khusus. Dari mana kita tahu itu nanti itu khusus? Nanti kita akan lihat ya di kalimatmu selanjutnya. Tapi yang pertama dulu ya teman-teman Kristen ya. Ini Yesus sedang berbicara dengan murid-murid, bukan berbicara dengan orang Israel secara umum. Nah, ketika dia berkatakan murid-murid adalah perwakilan yang mewakili orang Israel secara umum, salah. Karena muatan dan kapasitas yang sedang dibicarakan di situ bukan kapasitas awam, tapi adalah muatan atau kapasitas lanjutan, advance. Di sini permainannya si Dondi. Sayangnya yang dia sasar adalah seorang anak perempuan Kristen yang mentah pengetahuannya. Luar biasa kamu ya Dondi ya, dalam memperdaya orang-orang Kristen ya. Nggak takut kamu memperdaya seperti itu? Nggak malu? Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk surga. Itu ya kata-katanya kan. Ketika ada orang yang mendengar kata Yesus itu, dia bertobat, terus dia mati sebelum Yesus salib, orang yang mati itu kira-kira masuk surga, masuk neraka? Dia masuk surga. Masuk surga. Kalau dia masuk surga hanya dengan bertobat, perlu nggak Yesus mati di atas kayu salib buat tebus dosa dia? Nggak perlu. Nggak perlu. Nah, ini bagian keduanya dan bagian paling pentingnya dari Matius 18 ayat 1 sampai 5 ini. Ketika Donditan bertanya kepada anak perempuan itu, kalau ada orang yang lewat dan mendengar perkataan Yesus itu lalu bertobat, apakah dia masuk surga? Masuk surga, kata si anak perempuan. Nah, berarti dia bisa masuk surga tanpa Yesus perlu disalibkan. Ini letak permainan bahasanya ya teman-teman. Permainan kalimatnya itu di situ. Saya mau katakan, teman-teman Kristen, perhatikan benar-benar Yesus sedang berbicara kepada murid-murid dengan kapasitas atau level iman sudah percaya kepada Yesus. Nah, apakah seluruh orang Israel di zaman itu semua sudah percaya kepada Yesus? Enggak. Jadi dari sisi yang sederhana itu saja dulu, nggak bisa kayak ucapan Dondi, anggap murid-murid itu mewakili bangsa Israel. Ya salah total. Sebetulnya bukan salah total, dia memang kemungkinan sengaja.
memperdaya si anak perempuan itu. Dia kemungkinan sengaja men-setting, memframing kalimatnya seperti itu, membingkai kalimatnya seperti itu, supaya si anak perempuan itu ya terjebak di dalam pemikirannya yang tidak memahami dan menguasai Matius 18 ayat 1 sampai 5 itu. Gak bisa, justru di situ masalah sidonditan. Yesus sedang berbicara dengan murid-murid, kapasitas murid-murid itu sudah orang percaya penuh. Bahkan Petrus mengakui Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Di saat banyak dari orang Israel yang menolak Yesus, menganggapnya hanya sebagai anak tukang kayu. Itu poin paling pentingnya, poin paling fatal dari pernyataan Donditan itu di situ. Nggak bisa ada orang lewat kemudian bertobat sekedar mendengar perkataan Yesus, itu nggak bisa. Level pemahaman dia itu nggak sama dengan level murid-murid. Nangkap ya teman-teman Kristen, di mana letak permainan kalimatnya Donditan ini? Ya, dia memasukkan pihak lain, orang Israel di luar murid-murid, percaya kepada ucapan Yesus. Sementara level atau kapasitas percayanya itu belum selevel dengan murid-murid. Seperti itu. Beda. Jadi nggak bisa kita samakan antara orang yang lewat itu dengan murid-murid. Nah, ini poin paling pentingnya ya, teman-teman. Dan di sini sayangnya si anak perempuan itu kan nggak ngeh sampai ke sana. Paham ya? Itu jawaban saya versi pertama. Tapi saya juga punya jawaban versi kedua. Kita ikuti narasi Donditan. Kita ikuti. Anggap ada orang yang lewat, terus percaya perkataan Yesus dan bertobat. Masuk surga nggak? Masuk. Berarti Yesus nggak perlu disalib. Sebentar. Ada fase-fase. Fase ketika Yesus belum disalib, bisa nggak orang percaya kepadanya dan masuk surga? Bisa. Ada contoh nggak? Ada. Dia kan masih andai-andai kan. Misalnya ada orang lewat, Donditan masih ngomong gitu. Kita udah pakai bukti langsung yang ada di Alkitab. Siapa? Penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Ingat. Yesus dan kedua penjahat masih sama-sama disalibkan dan masih hidup. Ketiganya masih sama-sama hidup. Apa yang terjadi? Ketika penjahat yang di sebelah kanan percaya bahwa Yesus adalah Sang Raja, Sang Juru Selamat itu. Ketika dia berkata, ingatlah aku nanti ketika engkau datang dalam kemuliaanmu. Itu tanda penyerahan total kepercayaannya kepada Yesus. Mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Raja kemuliaan yang akan datang. Selamat. Karena Yesus berkata, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sebelum mati loh. Gitu ya. Disalib, tapi belum mati. Sementara kan di dalam iman Kristen kan keselamatan itu kan percaya kematian dan kebangkitan Yesus. Kan begitu kan yang sekarang. Jadi belum bisa kita katakan, oh dia percaya Yesus mati dan dibangkitkan. Oh belum bisa. Karena Yesus masih belum mati dan dibangkitkan. Ada contohnya. Jadi kalau kita coba ikuti narasi Donditan, ya kita coba ikuti. Kalau misalnya ada orang yang lewat percaya kepada ucapan Yesus dan bertobat, selamat nggak? Selamat. Masuk surga nggak? Masuk surga. Berarti nggak perlu Yesus disalib? Salah. Ada fase-fase. Fase ketika orang percaya kepada Yesus bertobat, selamat, tetap selamat. Tetapi itu sebelum, tanpa harus mengakui ia mati dan dibangkitkan. Karena Yesus belum mati dan dibangkitkan. Tetapi fase setelah Yesus mati dan dibangkitkan, harus percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mati dan dibangkitkan untuk menebus dosa manusia. Itu jawaban lengkapnya. Gitu ya teman-teman Kristen. Clear ya? Ya. Jadi ada dua versi jawaban. Yang pertama tadi saya sudah ulas. Ya, di mana di situ kita bisa melihat ya, wah, liciknya ya narasi itu ya, kalimat itu ya luar biasa ya. Hah? Kok yang dia sasar orang-orang Kristen ya, yang awam lagi, nggak ada malunya dia itu ya, luar biasa. Dan versi yang kedua saya tadi sudah jabanin juga. Seandainya ada orang yang lewat, kita jabanin juga, selamat.
Karena apa? Karena itu fase sebelum Yesus mati disalibkan, pengampunan dan pertobatan tetap berlaku. Sekalipun Yesus belum mati dan disalibkan. Tetapi setelah Yesus mati dan disalibkan, maka fase selanjutnya yang berlaku, yaitu apa? Percaya Yesus mati, disalibkan, dan bangkit dari kematian untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Oke ya teman-teman, kita sudah ulas satu lagi narasi liciknya ini ya. Semoga teman-teman berhati-hati terus berhati-hati dan waspada, karena penyesat hari-hari ini sedang berkeliaran di mana-mana.